wabarakatuh. Nama saya Sri Damarenta, NIM 19059107. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Analisis Asuransi Transportasi. Materi yang pertama yaitu konsep asuransi transportasi. Asuransi transportasi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan atas barang-barang yang sedang transit atau dalam pengiriman yang sedang diproses oleh perusahaan pengangkutan. Adapun jenis-jenis asuransi transportasi yaitu yang pertama ada asuransi pengangkutan jalur laut. Asuransi pengangkutan jalur laut adalah asuransi atas risiko terhadap barang-barang yang akan dikirim ataupun yang dalam proses pengiriman melalui gudang pengiriman sampai dengan gudang penerima dan akhirnya yaitu sampai pada konsumen. Adapun objek dari asuransi pengangkutan jalur laut ini yaitu adalah alat-alat yang berada di dalam pengangkutan tersebut dan barang-barang yang mau dikirim ke dermaga tempat tujuan terakhir tempat barang. Yang kedua ada asuransi pengangkutan jalur darat adalah asuransi atas risiko terhadap kendaraan pengangkutannya dan beserta barang-barangnya yang dibawa oleh kendaraan tersebut dari berbagai bahaya yang dapat mengancam kerusakan dan kerugian terhadap kendaraan dan muatannya. Adapun asuransi dalam transportasi pengangkutan darat yaitu asuransi terhadap penumpang, asuransi terhadap barang-barang yang dibawanya, dan asuransi terhadap kendaraan pengangkut. Yang ketiga yaitu ada asuransi pengangkutan jalur udara adalah asuransi atas seperti kotak kendaraan pengangkutnya dan serta barang-barang yang dibawa oleh kendaraan melalui jalur udara terhadap kemungkinan bahaya yang dapat membahayakan penumpang, maksudnya membahayakan penumpang muatannya maupun kendaraannya atas kerugian maupun kerusakan yang akan ditimbulkan. Mungkin hanya sekian materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh takbir. Kepada takbir dipersilakan. Terima kasih kepada Sri Damarenta. Baiklah, saya Takbiratul Habibullah dengan NIM 19051109 akan melanjutkan materi, yaitu risiko asuransi terhadap transportasi. Adapun risiko yang ditimbulkan oleh asuransi transportasi yaitu yang pertama yaitu risiko terhadap asuransi pengangkutan jalur laut. Adapun risiko yang timbul dalam asuransi pengangkutan laut yaitu kecelakaan yang terjadi yang dapat menimbulkan kerugian, terjadinya kebakaran di laut terhadap barang-barang ataupun kendaraan pengangkut jalur laut, dan adanya bahaya-bahaya lain maupun risiko lain yang tidak diinginkan terhadap pengangkutan jalur di laut. Selanjutnya yaitu risiko terhadap asuransi pengangkutan jalur darat. Adapun risiko yang timbul terhadap asuransi pengangkutan jalur darat yang timbul yaitu adanya bencana alam yang dapat membuat kerugian maupun kerusakan terhadap barang-barang yang diangkutnya, kendaraan maupun terhadap penumpang yang diangkutnya. Selain itu ada juga risiko lain yang ditimbulkan dari pengangkutan jalur darat yaitu adanya sabotase ataupun pencurian, senggolan maupun tabrakan yang terjadi pada saat perjalanan. Selanjutnya yaitu risiko terhadap asuransi pengangkutan jalur udara. Adapun risiko yang timbul terhadap asuransi pengangkutan jalur udara yaitu adanya beberapa bencana alam yang dapat mengganggu perjalanan maupun barang yang diangkutnya. Selain itu ada juga berupa kecelakaan maupun gagal mesin di atas udara yang dapat mengancam keselamatan barang maupun penumpang yang dibawanya maupun kendaraan yang membawa barang-barang tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengelola asuransi risiko transportasi. Sama dengan asuransi lainnya, dalam mengelola risiko pada asuransi transportasi dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu menghindari risiko. Untuk mengelola risiko dengan baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghindari risiko yang ada. Yang kedua yaitu mengendalikan risiko. Tahap selanjutnya yaitu mengendalikan risiko yang ada dengan alat atau peralatan yang dapat membantu mengurangi risiko. Selanjutnya yaitu menunda risiko. Hal selanjutnya yaitu menunda kegiatan yang bisa menunda risiko yang akan muncul dari kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu mengalihkan risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membayar premi atau sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sehingga jika terjadi kecelakaan atau hal yang merugikan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Mungkin sekian dari saya dan kelompok saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.